Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala sayyidina wa habibina sayyidina Rasulillah Sayyidina Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, ma ba'd. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan keberuntungan kepada kita untuk hadir, untuk mendengar, dan insyaallah untuk mengamalkan dan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala di majlis yang mulia ini, majlis Nur Tarim. Mudah-mudahan Allah taala hubungkan majlis ini nyambung dengan majlisnya para aulia wassalihin di kota Tarim. Kota Tarim adalah negerinya para wali-wali, negerinya para ulama, kota ilmu, yang mana Wali Songo dan para pendakwah yang datang ke bumi Indonesia ini sejak zaman Wali Songo dan sebelum mereka itu berasal dari kota Tarim. Sehingga Islam di bumi Indonesia ini belajarnya, ngajinya, kenalnya dari mereka. Islam yang santun, Islam yang akhlak, yang penuh dengan keilmuan, diiringi dengan pengamalan, diiringi dengan rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala, serta ikhlas dan ketulusan, dengan sanad yang bersilsilah dan menyambung melalui mereka para wali-wali, para ulama yang kaliber, para salihin, sampai kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Musalsalatun anhum asanidu akhdhihim ila khairi mahmudin wa ashrafi hammadi, abun yatalagga an abihi wa hakadha fayalaka min aba kiramin wa ajdadi. Bersambung silsilah keilmuan mereka sebagaimana silsilah ilmu mereka bersambung dari gurunya, dari gurunya, dari gurunya, dari ayahnya, dari kakeknya, terus sampai kepada Nabi Muhammad. Ilmunya nyambung seperti itu, amalannya juga nyambung, beramal ngikutin amalan ayahnya, kakeknya, leluhurnya, gurunya, gurunya lagi, terus sampai kepada Nabi Muhammad. Begitu juga takut mereka kepada Allah, nyambung ngikutin rasa takut kakek dan leluhurnya. Begitu pula keikhlasan mereka pun juga demikian. Sehingga di dalam keilmuan mereka adalah orang yang sangat berilmu. Mereka para ulama yang datang ke bumi Indonesia ini mengajarkan Islam, bukan belajar ilmunya dari internet, bukan ngambil ilmunya itu dari orang pasar, bukan setiap kali dapat umpan di internet atau di media sosial atau di pesan singkat, wah itu begitu ilmunya, dia sumbernya dari situ. Sehingga mereka perlu orang-orang yang terputus sanadnya dan keilmuannya tanggung, perlu isu untuk modal ceramah, perlu isu untuk bahan pembicaraan. Kalau disuruh bahas tentang Al-Quran, tentang hadis, tentang kitab ini, kitab itu, dia kewalahan. Tapi yang dibahas tentang isu ini, tentang isu itu, yang gak ada habisnya. Dan melabelkan kepada isu-isu tersebut dengan label agama. Tidak demikian. Di dalam keilmuan mereka, mereka itu menghafal daripada kitab-kitab ilmu dalam Al-Quran. Itu kalau ditelusuri itu para leluhurnya Wali Songo, fulan bi fulan, fulan bin fulan, wulida bi Tarim, wa hafizal Quran al-azim, wa qara'a muhadzab wa tanbih, wa ta'addabah bi abih. Jadi kalau di Masyarawi itu setiap para ulama yang disebutkan di situ disebut namanya fulan bin fulan, lahirnya di kota Tarim. Kemudian dia telah sukses hafal Al-Qur'anil Azim. Kemudian dia peringkat keilmuannya mencapai keilmuan yang paling top dalam mazhab Syafi'i, kitab Muhadzab dan kitab Tanbih. Dan mereka mengambil sanad bukan cuma melalui guru-gurunya saja, tetapi ayah mereka adalah guru mereka. Ngambil ilmu dari ayahnya, ngambil adab dari ayahnya.
dalam keilmuannya. Hingga sampai dulu tuh bilang bahwasanya dha'ufat himmatut tullab wala hafidhu fil fiqh illa fil muhadzab. Semangat orang sekarang udah kendor. Semangat para santri sekarang lemah hingga mereka dalam keilmuan cuma hafal kitab muhadzab saja. Tahu kitab muhadzab? Tebalnya 2 kali lipat Al-Qur'an. Tebal. Itu kitab muhadzab. Di atasnya kitab minhaj. Itu waktu kitab minhaj karangan Imam Nawawi, kitab fikih, itu yang mentahqiq minhaj, maka dia diizinkan untuk berfatwa dalam mazhab Syafi'i bersumber dari kitab tersebut. Itu kitab minhaj karangan Yahya bin Syaraf an-Nawawi. Begitu sampai kitab itu di kota Tarim, dibaca sampai di tangannya para ulama, para leluhurnya Wali Songo. Mereka baca kitab tersebut, tahu apa yang mereka katakan? Itu mereka tutup tuh kitab dengan kuat dan berkata, "Idzan faguhal baggalun." Kalau kitab fikih seperti ini, ringkes, simple, mudah, gampang, tukang sayur bakal jadi ulama semuanya. Tukang sayur bakal jadi ulama semuanya. Padahal kitab tersebut disyarahkan lebih dari 1000 syarah. Tidak ada kitab yang dikarang oleh para ulama yang memiliki syarah, ditulis syarah penjelasan oleh para ulama sebanyak kitab minhaj yang disyarahkan oleh para ulama, lebih dari 1000 syarah terhadap kitab minhaj tersebut. Sebagian syarah minhaj tersebut ada yang sampai 10 jilid, 12 jilid. Masya Allah, kitab yang penuh berkah, yang sangat luar biasa, yang kalau orang ulama sekarang pun juga disodorkan kitab minhaj, dia bingung untuk menjelaskan ibarah yang ada di dalam kitab-kitab tersebut. Dalam keilmuan mereka luar biasa. Al-Imam Syekh Abi Bakar bin Salim itu santri kelas 1, santri baru yang baru datang belajar kepada beliau. Pertama kitab yang diajarkan kepada santri tersebut adalah kitab minhaj. Itu santri pemula ngajinya kitab minhaj karangan Imam Nawawi. Bagaimana santri seniornya? Itu dulu Syekh Abi Bakar bin Salim, beliau di antara para gurunya adalah Syekh Umar bin Makhramah. Udah ngaji segala hal dalam ilmu fikih, dalam ilmu hadis, dalam ilmu tasawuf. Itu salah satu momen beliau di dalam mengkaji ilmu tasawuf. Itu dibacakan di dalam kitab tentang keramatnya para wali-wali. Maka Syekh Abu Bakar bilang kepada gurunya, "Ya Syekh Umar, coba seperti apa sih keramatnya para wali-wali?" Keramatnya para wali-wali bukan cuma sekedar cerita. Bilang keramat wali-wali itu kalau mereka makan korma, ini biji korma, ini ada sisa bijinya, dilempar ke tanah langsung tumbuh itu biji korma jadi pohon korma saat itu juga. Tahu-tahu begitu dilempar ke tanah langsung tumbuh pohon korma saat itu juga, tumbuh membesar langsung berbuah di bukan musimnya, buahnya matang. Subhanallah. Terus Syekh Abu Bakar bin Salim ini muridnya ngelihat begitu, wah korma enak. Enaknya kita makan pakai ikan. Begitu ikannya ada di Jabiah, coba ambil di kolam tempat wudhu. Di kolam tempat wudhu nggak ada ikan di sana. Syekh Abu Bakar bin Salim, ada ikan, ambil ikan di kolam tempat wudhu. Dikeluarkan ikan laut dari bak air wudhu, dikeluarkan. Nah itu makan itu. Itu murid-murid yang lain melihat begitu, Masya Allah, kita baca keramat, mereka melihat keramat langsung depan mata mereka. Dulu santri sama murid seperti itu. Sampai mereka bilang dulu, Al-Habib Abdullah bin Umar Asy-Syatiri, la yakun talib ilm man lam yuhafidh ala qiyamil lail wala ala salatil jamaah. Tidak pantas menyandang gelar santri orang yang enggak bangun malam dan enggak salat jamaah. Tidak salat jamaah, jangan ngaku santri itu. Tidak sholat malam, tidak tahajud, jangan ngaku santri. Habib Abdullah Asy-Syatiri juga beliau bilang, santri nggak sholat duha, jangan ngaku santri. Santri nggak sholat witir, jangan ngaku santri. Sampai dikatakan bahwasanya nggak pantas menyandang gelar santri kalau fikihnya minimal, fikihnya dia hafal kitab Zubad dan nahunya dia hafal kitab Alfiyah, minimal seperti itu. Masya Allah, santrinya zaman dulu. Makanya sekarang dibilang ulama. Masa sih begitu?
Sungguh. Kalau diceritakan tentang ulama su, ulama yang jahat, ulama yang su, ulama su bertebaran di mana-mana. Kalau zaman dulu ulama su mungkin ada. Kalau sekarang udah nggak ada ulama su, yang ada cuma tinggal su-nya, jahatnya doang. Ulamanya nggak ada, tinggal su-nya aja. Ulamanya nggak ada. Waliyatubillah min dzalik. Inilah kita tiba di zaman tersebut. Orang dulu ilmunya bersanad nyambung, amalannya juga luar biasa. Ada satu orang sholat, ibadat, sholatnya bagus. Ditanya, kamu ulama? Bukan. Kamu guru? Bukan. Tapi sholat kamu seperti sholatnya para ulama. Ini sholat, saya ngikutin sholatnya ayah saya. Dia ngikutin sholat ayahnya dan gurunya terus. Jadi saya belajar sholat seperti ini. Jadi amalannya pun juga seperti itu. Radhiyallahu anhum ajma'in. Kalau tadi disebut amalannya para ulama itu, Imam Abdullah bin Hasan bin Tahir tiap hari baca la ilaha illallah 25.000 kali, sholawat 25.000 kali. Itu amalannya mereka. Itu ulama kayak begitu. Belum lagi Al-Qur'annya, kalau duha 10 juz, kalau malam 10 juz, belum tahajudnya, belum ibadat-ibadatnya yang lain. Imam Al-Hasan bin Shalih Al-Bahr menutup ibadatnya, tahajudnya dengan 2 rakaat. Tahajudnya banyak tapi ditutup dengan 2 rakaat. Rakaat pertama baca Al-Quran dari awal hingga hatam. Rakaat kedua dia baca surat Al-Ikhlas, nggak banyak, cuma 90.000 kali. Tuh, orang dulu seperti itu. Tuh ulama macam itu ulama. Tahu ulama seperti apa? Al-Imam Abdullah bin Husain bilang, ma fa'altu makruh wala hamamtu bi fi'l makruh, hafidtu a'dha'is sab'ah ma saraftuha illa fi ta'ah. Saya dari kecil tidak pernah berbuat perbuatan yang makruh, bahkan terlintas di hati saya untuk ngerjain perbuatan makruh, nggak pernah terfikir di hati saya untuk melakukan perbuatan yang makruh. Saya jaga anggota tubuh saya sehingga tidak bergerak melainkan dalam ketaatan. Nggak ada waktu buat ngobrol, nggak ada waktu untuk ngobrolin situasi bagaimana, politik bagaimana, negara bagaimana, pejabat bagaimana, nggak ada. Sibuknya sama Al-Quran, sibuknya sama zikir. Seperti Allah Ta'ala nyatakan tentang sahabat Rasulullah, dilihat lagi ngapain? Tarahum ruk'an sujada yabtaghuna fadlan minallah wa ridwana simahum fi wujuhihim min atharis sujud. Kalau kamu lihat mereka, kamu bakal dapat pemandangan. Pemandangannya apa? Tidak lebih dari perkara-perkara 5 ini yang disebut oleh Allah dalam Al-Quran. Kalau kamu lihat mereka lagi rukuk, atau lagi sujud, atau lagi mencari yabtaghuna fadlan minallah wa ridwana, mencari anugerah Allah, atau sedang mencari keridhaannya Allah Ta'ala. Itu yang mereka cari. Mereka nggak cari ridhonya manusia, mereka nggak cari ridhonya pejabat, mereka nggak cari muka kepada rakyat, mereka nggak cari suara, tidak. Yang mereka cari ridhonya Allah, fadlan minallah, yabtaghuna fadlan minallah, anugerah Allah, wa ridwan, dan keridhaan Allah. Simahum fi wujuhihim. Tahu pemandangannya kalau kamu lihat mereka? Nampak atharus sujud. Atharus sujud. Atharus sujud bukan jidat diitemin pakai arang, bukan itu. Atharus sujud, bekas-bekasnya sujud. Sujud yang mereka lakukan di dalam tahajud mereka dengan linangan air mata, nangis, tunduk, patuh kepada Allah, itu khusyuknya nampak sampai di wajah. Imam Al-Hasan Al-Basri bilang, orang dahulu kalau baca satu ayat dalam tahajudnya, dia baca satu ayat, diulang-ulang ayat tersebut sejam, 2 jam, 3 jam, 4 jam. Baca satu ayat, dia renungin sampai nangis. Satu ayat dia pakai buat tahajud, diulang-ulang buat tahajud. Pagi harinya kelihatan wajahnya, tangisannya, kejujurannya, amanatnya, khusyuknya, takutnya kepada Allah Ta'ala, keikhlasannya nampak di wajah. Orang sekarang sepanjang malam, Al-Hasanul Basri ini tabi'in, orang sekarang malam baca Quran dari awal sampai akhir, tapi pagi nggak ada bekasnya. Itu zamannya beliau. Tapi zaman beliau orang masih baca Al-Quran, masih tahajud. Al-Hasanul Basri mengkomplain orang yang tahajud di malam hari, baca Al-Quran sebanyak-banyaknya. Dikomplain, pagi nggak ada bekasnya, nggak nampak. Itu orang yang dikomplain
yang ditegur oleh Al-Hasan Al-Basri, kalau ada di zaman kita sekarang, kita tawassul kepada dia, turun hajat dari Allah Ta'ala, dikabulkan oleh Allah Ta'ala. Orang yang dikomplain oleh Al-Hasan Al-Basri, itu kalau ada di zaman kita, kita tawassul akan suatu hajat, hajat kita pasti dikabulkan. Orang yang dikomplain oleh Al-Hasan Al-Basri, kalau di zaman kita itu adalah wali besar, kita bakal cium bukan cuma tangannya, kakinya kita cium. Sama orang yang dikomplain oleh Imam Al-Ghazali, oleh Imam Sya'rani, dalam kitab mereka, ini ulama nggak beres ini dan itu. Kalau ada di zaman kita, wali besar itu sungguhan. Kalau kita tawassul kepada Allah berkat mereka, dikabulkan doa. Subhanallah. Tapi zaman kesini makin terpuruk, makin terpuruk, makin terpuruk, makin mundur, makin mundur, makin mundur. Ada zaman ilal wara wa ahluhu kama tara wa sayruhum ka sayrihi ilal wara ilal wara. Ini zaman makin mundur. Penghuni zaman ya sebagaimana kita lihat deh keadaannya mereka. Keadaan mereka seperti keadaan zaman. Kemana? Makin mundur, makin mundur. Orang dulu yang awamnya aja tahajud, yang sekarang ulamanya nggak tahajud, nggak tahajud. Orang dulu yang awamnya saja itu berbicara di pasar, di kebun dengan ibarah yang ada di Minhaj, di kitab-kitab besar. Orang sekarang hatta Fatihahnya dia berantakan, tidak betul. Nah kita sekarang paling tidak coba datang kepada ulama, kepada kiai, kepada ajengan, kepada muallimin. Ya Ustadz, kiai, ajengan, tolong perbaiki bacaan Fatihah saya. Fatihah saya udah benar atau belum? Kita hidup berapa tahun dalam Islam? 10, 20, 30, 40, 50 tahun. Ada orang 60 tahun usianya Fatihahnya masih salah. Padahal la sholata liman lam yagra bi ummil kitab. Tidak ada sholat yang diterima kalau orang Fatihahnya tidak dia baca. Perbaiki bacaan Fatihah kita, perbaiki bacaan tasyahud kita. Sibuk sama situasi negeri, bangsa, negara, tapi Fatihah bagaimana? Kita besok hari kiamat nggak bakal ditanya siapa presiden kita, siapa partai yang kita pilih, siapa kelompok yang kita bela, nggak bakal ditanya itu. Tapi kita bakal ditanya tentang sholat kita, tentang puasa kita. Perbaiki bacaan kita, Fatihah kita, tasyahud kita, wudunya kita. Minta tolong kepada ulama, tolong liatin wudhu saya udah benar atau belum, basuh wajah saya udah benar atau belum, sholat saya, rukuk saya, sujud saya udah benar atau belum. Dan dulu ulama memperhatikan ini yang mereka perhatikan. Nabi Muhammad SAW lagi duduk, tahu-tahu ada orang sholat, diperhatikan sholatnya oleh Rasulullah. Muallim yang teragung ngelihat sholat orang tersebut, begitu selesai itu orang menghampiri Nabi Muhammad. Nabi bilang, sholli, balik lagi sembahyang, kamu masih belum sholat. Dia udah sholat lama. Begitu datang Rasulullah, sholat lagi, kamu masih belum sholat. Yang tadi kamu kerjakan belum ditulis sholat, belum sholat kamu. Dia sholat lagi, sama seperti siarannya yang tadi. Terus datang ke Rasulullah, Rasul bilang, sholat lagi, kamu masih belum sholat. Sampai 3 kali. Akhirnya dia tanya, ya Rasulullah, alimni, ajarkan saya ya Rasulullah. Maka Nabi ajarkan, kalau kamu sholat ngadep kiblat, ya baca takbiratul ihram, kemudian setelah itu baca suratul Fatihah, ruku' hatta tatma'inna raki'an, i'tadil hatta tatma'inna qa'ima, irka' wasjud hatta tatma'inna sajida. Kamu ruku' sampai tumakninah dalam rukuknya, i'tidal dengan tumakninah, sujudnya dengan tumakninah, duduk antara dua sujud dengan tumakninah, dan lakukan itu dalam salat muslim. Itu yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu yang diurusin oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Untung orang itu dikasih taunya di dunia masih hidup, salat, kamu masih belum salat. Tapi kalau udah meninggal dunia, kita masuk kubur, usia kita 60, 50, 70 tahun masuk kubur, tahu-tahu malaikat bilang innaka lam tusolli, kamu masih belum sholat. Oh, saya 70 tahun sholat. Iya, 70 tahun sholat, tapi Fatihahnya salah, Fatihahnya makhrajnya tidak betul. Berapa banyak kaum wanita kita sholat, rambutnya keluar, batal sholatnya. Dia berwudu, sikutnya nggak dibasuh dengan benar. Dia berwudu,
tumitnya nggak terbasuh, nggak kena air dengan betul. Dia nggak tahu. Dan berlalu ini bukan sehari, bukan 2 hari, bukan seminggu, bukan 2 minggu, bukan setahun, bukan 2 tahun, puluhan tahun kayak begini. Hutang sholat. Bagaimana nasib dia kelak ketika menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala? Cari tahu, malaikat Jibril nggak bakal turun ke rumah kita, ngetok pintu rumah kita, "Assalamualaikum, saya mau ngajarin kamu sholat, saya mau ngajarin anak kamu sholat." Enggak. Tapi kita yang harus cari tahu. Ulama diwajibkan mengajarkan, dan kita pun juga diwajibkan untuk bertanya kepada mereka. Tanya, datang, coba perbaiki bacaan saya. Sampai kita dulu tuh habis belajar di Hadramaut selama bertahun-tahun, setiap ada ulama datang, kita diperintahkan untuk bacalah Fatihah di hadapan ulama tersebut. Minta dia mendengarkan bacaan Fatihahnya kita. Subhanallah. Banyak yang kita berguru kepada mereka. Tahu bergurunya ngaji apa? Bukan ngaji kitab besar-besar. Enggak. Kita ngajinya kepada mereka, ngaji suratul Fatihah. Ngaji suratul Fatihah. Bukan kitab yang besar-besar. Lain kitab yang besar-besar kita berguru juga, tapi ngaji kepada ulama-ulama tertentu suratul Fatihah. Masya Allah. Nah karenanya itu, ayo didik diri kita, didik keluarga kita, anak-anak kita, agar mereka tutup aurat yang benar, ibadat mereka diperbaiki dengan sebenar-benarnya. Mudah-mudahan Allah Ta'ala berikan taufik, Allah Ta'ala berikan bimbingan kepada kita sekalian. InsyaAllah negeri kita makin aman, makin makmur, dijauhkan dari bala, dijauhkan dari musibah, dan Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan hidayat kepada bangsa Indonesia ini, kepada rakyatnya, kepada pejabatnya, kepada pemimpinnya, kepada ulamanya, kepada salihinnya, senantiasa dibimbing oleh Allah Subhanahu wa taala di jalan yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Majlis ini makin berkah insyaallah. Para asatidzah yang hadir di tengah-tengah kita diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allahumma ij'al jam'ana hadza jam'an marhuma, tafarrugana min ba'dihi tafarrugan ma'suma, la taj'al fina wala minna wala ma'ana syaqiyyan wala mahruma, ihdina bihudaka waj'alna mimman yusari' fi ridhak, la tuwallina waliyan siwak wa la taj'alna mimman khalaf amraka wa 'asak, bi rahmatika ya arhamar rahimin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad an-nabiyil ummi wa ala alihi wasallam. Akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Bismillahil Fatihah.